Halo Capricorn, bagaimana kabar kamu hari ini Capricorn? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Capricorn di sana. Kali ini tema di video kita prediksi ya untuk energi zodiak Capricorn di bulan November tahun 2024 ini ya. Seperti apakah pembacaannya nanti ya, mudah-mudahan banyak yang baik-baiknya atau yang positifnya terbacakan ya teman-teman. Oke. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum, energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate ya atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan motivasi dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Capricorn. Karena itu fokus dan tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan sepotong-sepotong atau sepenggal. Karena saya berharap ya kalian semua bisa memahami gitu ya pesan-pesan yang terbacakan nantinya ya di pembacaan energi di video kita kali ini teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke Capricorn, seperti apakah prediksi energi dari zodiak kamu di bulan November ini? Kita langsung masuk saja ya ke pembacaan energi untuk kalian teman-teman yang berzodiak Capricorn. Capricorn, saya merasa di bulan November ini kamu ini apa ya namanya, sangat keras begitu ya berpikir, apa-apa dipikirin, apa-apa kepikiran ya, apa-apa overthinking ya, overthinking yang berlebihan begitu. Kayak nanti misalnya tentang apapun, tentang siapapun, kamu analisa dengan begitu keras ya, kamu analisis dengan begitu dalam, itu sih ya. Misalnya memikirkan kesehatan begitu dalam ya, memikirkan uang begitu dalam, memikirkan dia, keluarga, teman, kerjaan dan lain sebagainya difikirkan begitu dalam. Jangan terlalu berlebihan ya pesannya di sini, jangan terlalu over ya, overthinking gitu ya. Sebenarnya memikirkan sesuatu itu nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Memikirkan apapun lah gitu, siapapun itu nggak apa-apa gitu, tetapi jangan berlebihan juga gitu ya. Dan saya lihat teman-teman ada hal-hal yang kamu pertimbangkan di sini ya, ada hal-hal yang kamu pikirkan untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan gitu ya. Misalnya saya harus bertahan atau melepas gitu, saya tetap di sini atau pergi ya, saya bertahankah atau pergi gitu, saya di sini aja atau kemana gitu, kemana arah saya ya. Itu sih yang saya lihat. Selanjutnya Capricorn, jadi yang kamu butuhkan itu ketenangan ya, kamu ini harus tenang ya. Jadi banyak banyak hal yang nanti kamu pengennya itu ya tenang gitu ya, pengen tenang aja gitu, karena kepikiran sendiri aja udah berisik banget kan, apalagi denger omongan orang gitu. Maksudnya itu di otak kita aja ini udah berisik banget gitu, kepikiran kita di otak kita itu udah berisik banget ya, apalagi berisik itu dari omongan orang
ya. Jadi pengen hidup tenang, ya carilah ketenangan di sini, ya, ketenangan batin, ketenangan jiwa, cari hal itu, ya. Entah kamu ngapain kek, gitu, entah kemana kek, gitu, supaya tenang, ya. Atau ciptakan ketenangan ini dari diri sendiri, ya, Capricorn. Hidup tenang itu kan bisa diciptakan, ya. Banyak healing lah gitu, ya, banyak ikhlas juga, ya, banyak memaafkan, melepaskan, ya, move on gitu, ya. Kayak ya udahlah gitu, yang namanya hidup gitu kan, asam garam hidup ini, pahit manis hidup ini, ya seperti ini gitu. Jadi healing, ya, sembuhkan luka batin kamu. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Dan saya rasa ini ada beberapa dari Capricorn ini di sini, ya, banyak beban nih, ya, seperti banyak penderitaan lah begitu, ya. Atau beberapa di sini capek gitu, bahkan muak, ya, udah muak banget gitu, pengen pergi ke dunia lain gitu. Soalnya di sini sudah muak gitu, ya. Beberapa aja gitu, ya, nggak semua, ya. Beberapa di sini ada kayak ya jenuh gitu, ya, kok menderita terus gitu, capek, banyak beban gitu. Jadi pengen pergi kemana, ya gitu, kemana harus mengadu begitu, ya. Mengadu itu ya ke Tuhan, ya, mengadu ke pemilik alam semesta ini gitu, ya. Perbanyak ibadah juga, doa gitu, ya, teman-teman. Nah, sepertinya di sini ada beberapa hal saya melihat yang men-trigger gitu, ya, atau yang memicu trauma-trauma dari masa lalu di sini. Kayak ya apa ya, ya, kalau trauma kita ke trigger gitu kan, trauma kita disenggol misalnya, ya, kita kan ngerasa ini aja gitu, yang ngerasa muak gitu, seperti nggak percaya lagi tentang semuanya, nggak percaya lagi tentang dengan apapun, siapapun itu, ya, teman-teman. Cuma Capricorn ini saya melihat orangnya bijak, ya. Ada beberapa di sini Capricorn, kamu bijak gitu, ya, bijak banget gitu. Ya udahlah, misalnya diam aja dulu gitu, tenang saja dulu, tidak gerasa gerusu, ya, nggak mau langsung ribut, nggak mau langsung terpancing gitu, ya, nggak mau langsung buat drama gitu, ya. Jadi ya udahlah gitu, ya, teman-teman. Apa ya, ini kalian kalau berbesar hati, ya, berbesar hati, ya, bukan besar kepala, ya. Besar hati itu ya kalau kamu memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan, ya. Kalau berbesar hati itu seperti itu gitu, ya. Nanti berkah di sini akan datang, ya. Anugerah, rezeki, kesuksesan akan datang ke hidup kamu di sini. Saya lihat di bulan November. Ya, intinya ya kamu harus berbesar hati, mau memaafkan, mau mengikhlaskan gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang merasa beruntung punya kamu nih, ya. Ada beberapa yang merasa beruntung pernah mengenal kamu di sini, ya. Entah kamu bisa diharapkan, kamu bisa dihandalkan, kamu bisa dipercaya, atau kamu membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan, ya. Jadi ada yang merasa beruntung adanya kamu, jadi maunya kamu bertahan, maunya kamu sabar, ada gitu, ya. Perasaan seseorang di sini, entah itu keluarga kamu, teman, atau seseorang itu merasa ya kamu itu kamu luar biasa gitu, kamu itu bisa diandalkan gitu, ya. Kamu sangat diharapkan di sini. Jadi ya semoga kamu bertahan, ya. Semoga kamu sabar juga, ya. Seperti itu, ya. Ini bisa vice versa. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Nah, tetapi ya, tapi ada juga nih, ya, di sini yang sensi banget gitu sama kamu, Capricorn. Ya, ada yang sensi banget gitu sama diri kamu. Ya mungkin ini orang-orang yang berkonflik, ya.
orang-orang yang ngajak perang, ya, atau ini orang-orang yang iri hati, cemburu, dengki sama kamu, atau ada orang-orang berdrama, bermasalah sama kamu, ya, mereka itu bawaannya sensi gitu, sensi terus sama diri kamu, ya. Jadi ada nih, terlihat di sini orang-orang itu tidak mau melihat kamu maju gitu, ada orang-orang yang tidak mau itu kamu berkembang gitu, ya, ada orang-orang yang tidak mau melihat kamu itu bahagia gitu. Makanya ada nih di sini, ya, melakukan perbuatan licik lah, manipulatif lah, merugikan kamu, curang, ya, karena mau menindas kayaknya, ya, ada terlihat kayak gitu, ya, maunya ya udahlah gitu, biar saya aja yang senang, Capricorn yang menderita gitu, ya udah biar saya aja yang untung gitu, biar Capricornnya rugi terus gitu, karena kamu pantas rugi, pantas menderita, ya. Jadi jahat nih orangnya, ya, ada yang jahat seperti itu, ya. Jangan-jangan orang ini ya orang terdekat kamu, ya, mungkin kamu di sini sudah merasa lah ya siapa orangnya gitu, ya. Mungkin sudah terkoneksi lah siapa orang yang saya maksud di sini. Ya, ini bisa siapa aja ya, manusia itu kan bisa jahat ya. Tetapi saya rasa juga ada orang-orang yang introspeksi diri, ya, ada beberapa yang merefleksi, mengkoreksi diri gitu, ya, entah sadar begitu, ya. Kayaknya saya jahat banget nih sama kamu gitu. Kayaknya saya terlalu tega sama kamu gitu. Kayaknya saya terlalu buruk ke kamu seperti itu, ya. Merasa bersalah lah. Ada juga orang yang seperti itu gitu. Selanjutnya ini ada relasi hubungan gitu, ya. Saya melihat ada relasi hubungan, ya, yang ada nih orang-orangnya yang mungkin yang masih seperti anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu kan egois ya, biasanya mau menang sendiri, mau untung sendiri, ya. Ada yang kayak gitu juga. Oke, Capricorn. Terus meskipun ya ada yang egois, meskipun ada yang childish, kekanak-kanakan, tetapi dia memimpikan, dia mengidam-idamkan kamu sebenarnya di sini. Ada ya berharap kamu menjadi pasangannya gitu, ada berharap ya kamu ada untuk dia gitu selama-lamanya gitu, ya, ada seperti itu, ya. Menuntutnya besar, menuntutnya banyak sih gitu, kayak semoga selalu ada, semoga kamu selalu bisa, semoga kamu bertahan, semoga kamu untukku selama-lamanya. Tapi ya itu gitu, orangnya merugikan, egois, ya, Capricorn. Jadi sepertinya gitu ya, kita yang berkorban terus, kita yang mengalah, berjuang terus, dianya enggak. Makanya itu sakit gitu ya, sakit rasanya, ya. Oke, November kamu akan mendapatkan kabar bagus di sini kayaknya, ya, di bulan November. November ini ada kabar baik, ada berita bagus, entah itu karir, entah pekerjaan ataupun finansial di sini. Atau nanti ada doa-doa kamu, harapan kamu bisa terkabul di sini. Atau nanti ada keadilan, ada nanti keadilan untuk Capricorn di November ini, ya, ada seperti itu, ya, karena ya ada abundance lah yang besar yang akan kamu dapatkan, ya, atau akan ada untuk kamu seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Selanjutnya di sini dibilang jangan terburu-buru mengambil tindakan, ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan, ya. Coba dipelajari dulu, dianalisa dulu, dianalisis dengan jeli gitu, dengan kritis gitu, ya. Misalnya gitu, misalnya aku harus mengapakan dia nih gitu,
aku harus apa ke dia, aku harus apa ke mereka gitu. Jadi coba dengerin intuisi kamu, dengerin kata hati kamu ya. Hati nurani kamu bilang apa ya. Kalau hati nurani kamu bilang hadapi dengan kasih sayang, ya hadapi dengan kasih sayang ya, bukan dengan kejahatan ya. Kalau ada orang jahat, jangan dibalas jahat juga. Kalau ada orang kejam, jangan dibalas kejam juga ya, karena itu kan urusan Tuhan ya. Maksudnya dosa manusia, dosa dia, dosa mereka, itu urusan dia sama urusan mereka sama Tuhannya, dan ada karmanya nanti ya. Ada karma buat mereka, nggak perlu takut. Jadi biarkan menjadi urusan Tuhan sama mereka. Jadi ya udah, apapun itu hadapi dengan cinta, hadapi dengan kasih sayang ya. Jadi jadi jadilah manusia yang bebas di sini. Jadi bebas itu dalam artian ya kamu harus menjadi diri kamu sendiri gitu ya, dengan mengikuti isi hati atau intuisi kamu ya. Ya mungkin kamu terlahir di dunia ini untuk mendapatkan cinta. Mungkin kamu dilahirkan di alam semesta ini untuk menebarkan kasih sayang, bukan perang gitu ya. Oke, Capricorn. Ini hebat ya, Capricorn yang seperti itu, Capricorn yang positif ya. Oke, selanjutnya ini, tetapi pesannya di sini kamu harus hati-hati juga ya. Sepertinya banyak orang di sekitar kamu, di hidup kamu yang tidak bisa diajak kerjasama ya. Jadi jangan gampang percaya juga ya. Ada nih kayaknya entah di keluarga kamu sendiri, teman dekat atau siapapun dia, nggak bisa diajak bekerja sama ya. Di sini terlihat. Jadi jangan mudah percaya juga gitu ya. Lebih kayak ya kamu mandiri aja gitu, apa-apa sendiri, bangun masa depan sendiri, bergantung sama diri sendiri ya. Itu sih yang saya lihat. Karena kalau berharap sama manusia, kita pasti akan kecewa. Oke, saya rasa ya kamu akan temukan peluang di sini. Kamu akan temukan kesempatan untuk lebih berhasil dan sukses di sini ya. Ini kalian saya lihat akan ada nanti perubahan drastis di sini ya. Akan ada nanti perubahan yang signifikan ya. Entah kamu langsung gerak, entah kamu langsung bertindak gitu, atau karirmu, keuanganmu yang nanti hidup kamu bisa maju ya. Bisa maju drastis sih yang bisa saya lihat di sini. Oke, Capricorn, saya rasa ini ya yang bisa saya bacakan terkait prediksi energi kamu di bulan November ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan resonate dengan kalian semua. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.